Oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Kelly. Aku eh, udah alumni lah ya sekarang, alumni Fakultas Teknik Geologi Unpad angkatan 2018. Aku dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Misiologi sebagai payungkar fakultasnya kalau di Unpad. Nah, hamin sebulan yang lalu aku diminta oleh teman-teman panitia buat menjelaskan tentang kepemimpinan dan kedipimpinan dengan dilandasi tanggung jawab. Nah, kita mau lihat apa sih gimana sih jadi pemimpin itu, dan ketika udah jadi pemimpin proses dipimpinnya seperti apa, dan ketika jadi pemimpin juga kita harus memimpin seperti apa. Next. Oke, biasakan semuanya itu mulai dari definisinya dulu. Cuman sekarang aku nggak mau ngasih kalian definisi yang dari Wikipedia, yang dari orang-orang berhasil, karena itu mungkin akan sulit untuk kalian hafal. Cuman aku mau menjelaskan di sini bahwa perbedaan kepemimpinan dan kedipimpinan itu tuh dua hal ini itu tuh hal yang dialami oleh seorang pemimpin. Nah, dalam hal ini ya pemimpin itu ya kalian calon-calon mahasiswa baru, bukan calon mahasiswa baru sih, mahasiswa baru tahun 2022. Nah, kalian nantiin orang dan kalian juga akan di dua hal tersebut. Ketika kalian dipimpin, yang kalian akan lewati adalah proses. Sementara ketika kalian menjadi pemimpin, bagaimana kalian bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kalian suruh, apa yang kalian inginkan untuk mencapai satu tujuan bersama. Jadi ketika kedipimpinan itu terkait proses, sementara ketika kepemimpinan itu kalian bagaimana cara kalian mempengaruhkan seseorang sesuai bagaimana kalian dulu diarahkan, kayak gitu. Nah, ngerti ya mungkin sampai sini. Next. Nah, ada perbedaan menjadi pemimpin secara duniawi dan secara rohani gitu ya. Di sini aku udah mencoba merangkum apa aja sih perbedaan antara pemimpin yang duniawi dan rohani. Dalam hal ini mungkin duniawi ketika kalian memimpin di organisasi yang mungkin bidang akademik gitu. Tapi ketika kalian menjadi pemimpin rohani, ya mungkin dalam hal ini bisa nanti menjadi pementor dan segala macam ya, ada perbedaan di dalamnya. Ketika kalian menjadi pemimpin duniawi, kalian hanya mengandalkan diri kalian sendiri, percaya diri sendiri. Kalian hanya berusaha untuk mengenal orang, ya, untuk keperluan mungkin ya bekerja bersama gitu. Kemudian kalian juga karena kalian merasa kalian pemimpin, kalian merasa mengambil keputusan sendiri gitu. Terus juga ambisi terhadap jabatan dan kedudukan. Kemudian juga ketika kalian menjadi pemimpin, kalian merasa bahwa oh, suruh-suruh aja orang lain gitu, siapapun staf kalian misalnya. Kemudian juga mempertimbangkan sesuatu itu berdasarkan pertimbangan pribadi, karena mungkin kalian nggak mau disalahkan dan segala macamnya, sehingga kalian membuat pertimbangan yang menguntungkan diri kalian sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah berdiri sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian menjadi pemimpin yang rohani gitu ya, pemimpin yang melayani sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan gitu, kalian akan melakukan yang sebaliknya, yaitu ketika kalian percaya diri sendiri, kalian ganti jadi percaya kepada Allah. Kemudian juga mengenal orang, kalian harus mengenal orang dan Allah juga. Kemudian ketika kalian mengambil keputusan sendiri, kalian akan melibatkan Allah di dalamnya, sehingga kalian cari itu adalah kehendak Allah. Terus kemudian juga kalian tidak menonjolkan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Kemudian kalian akan mentaati Allah dan akan menjadi pemimpin yang dorang kasih kepada Allah dan sesama, gitu. Bukan mengandalkan diri sendiri. Dan kemudian kalian tidak berdiri sendiri, tapi kalian bergantung kepada Allah, kayak gitu. Next. Nah,
Jadi bedanya pemimpin rohani dan duniawi itu adalah ketika kalian menjadi pemimpin yang rohani, kalian itu dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti yang dibilang di kisah para rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang harus di ayat adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kepribadian itu sebagai pemimpin penting. Tapi ketika kalian sudah menjadi pemimpin yang rohani, kepribadian kalian itu akan dipimpin oleh Roh Kudus supaya bisa melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah. Kayak gitu. Next. Nah, tadi judulnya adalah kepemimpinan dan kepemimpinan yang dilandasi dengan tanggung jawab gitu. Instead of tahu bertanggung jawab itu seperti apa, aku lebih memilih kalian mengetahui ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab itu seperti apa. Yang pertama, making excuses, bikin alasan. Kenapa terlambat? Contohnya, ya macet dan segala macam, terlambat bangun dan segala macamnya. Itu making excuses, itu ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Instead of making excuses, kalian harusnya lebih minta maaf, mengaku kesalahan, dan berusaha tidak mengulanginya lagi. Itu dia. Yang kedua adalah blaming others, menyalahkan orang lain. Jadi kalian istilahnya kalau misalnya ada pepatah, lempar batu sembunyi tangan, nyelamatin diri sendiri, mencelakakan orang lain. Orang yang suka nyalain orang lain nggak akan bisa rendah hati untuk mau belajar dari kesalahan dan bahkan introspeksi diri. Nah, itu cara-ciri orang yang tidak bertanggung jawab dan itu sangat bahaya untuk jadi orang pemimpin. Gitu. Nah, kemudian adalah victim mentality. Victim mentality itu adalah orang yang selalu berpikir bahwa dia itu korban. Jadi mengasihani diri sendiri, terpuruk, merasa bahwa ya aku kan kayak gini karena ya keadaannya emang gitu. Aku melakukan kesalahan karena keadaannya. Nah, itu sangat tidak bisa untuk menjadi seorang pemimpin, di mana dia tidak akan bisa melakukan kepemimpinan tadi gitu. Dan kemudian adalah run away. Run away itu ada kabur ya, hilang-hilangan. Kalau misalnya nanti kalian juga masuk organisasi dan kalian merasakan akan melihat bahwa banyak orang yang hilang-hilangan. Bahkan nggak cuma staff gitu ya, kadifnya, bahkan ketua acaranya atau ketua organisasinya pun hilang-hilangan gitu. Nah, orang yang bertanggung jawab itu mengerti bahwa ada konsekuensi yang mengikuti setiap keputusannya. Ketika dia lari, ketika dia menghilang, siapa yang mau disalahkan gitu? Apalagi seorang pemimpin gitu, siapa yang mau disalahkan ketika dia hilang? Karena semua keputusan ada di tangan dia, ada di tangan pemimpin. Gitu. Jadi pemimpin yang tidak bertanggung jawab adalah pemimpin yang hilang-hilangan, yang menyerahkan tugasnya ke bawahannya, tidak mengarahkan dan sebagainya macamnya. Gitu. Nah, kemudian adalah self benefit. Self benefit itu apa? Self benefit itu orang yang aji mumpung gitu ya, orang yang nggak peduli akibat perbuatannya terhadap orang lain. Jadi orang yang mau untung sendiri gitu, orang yang mencari keuntungan sendiri. Kenapa dia mau menjadi pemimpin ya? Ya udah, yang penting dia udah dapat udah dapat relasi, udah dapat jabatan, udah dikenal dengan jabatan yang itu, tapi di dalamnya ternyata dia bukan pemimpin yang bertanggung jawab. Dia tidak mengarahkan, dia hanya memberi tugas, tapi dia tidak mengarahkan anak-anaknya kayak gitu. Orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini juga ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Next. Nah, terus supaya bisa jadi bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan? Kan gitu pertanyaannya. Nah, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah coba mulai tanggung jawab dari diri sendiri. Gitu. Aku tulis di situ, orang yang nggak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak akan bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Jadi, coba next. Nah, di Roma 14 ayat 2, Alkitab bilang bahwa demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita pun punya pertanggungjawaban kepada Allah karena
ya Allah itu adalah pemimpin kita ketika kita menjadi pemimpin rohani gitu. Jadi di organisasi ya, di setiap organisasi yang aku temui atau yang pengalaman yang udah aku lalui, ketika ada misalnya kan dalam organisasi itu kita ini contoh ya, dalam organisasi itu seharusnya seseorang sudah punya gambaran ke depannya, misalnya setelah dia menjadi staf, setelah dia memasuki organisasi ini dia akan menjadi apa, menjadi apa, menjadi apa. Ketika dia menjadi ini kisah di organisasi ya, ketika dia menjadi staf gitu ya, dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan dia tidak bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu. Bagaimana? Namun setelah waktunya untuk menjadi pemimpin, dia mencalonkan dirinya gitu. Tapi semua orang di dalam organisasi itu sudah mengetahui bahwa dia bukan orang yang bisa bertanggung jawab gitu. Bagaimana dia bisa bagaimana dia bisa dipercaya untuk menjadi pemimpin kayak gitu. Nah, terus di Filipi 2 ayat 4 juga dibilang bahwa dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, ketika kalian sudah bisa bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri, kalian juga harus melihat kepentingan orang lain. Gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan kasih. Seorang pemimpin harus bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri karena dia akan bertanggung jawab untuk hidup banyak orang gitu. Jadi ketika dia udah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, barulah dia bisa bertanggung jawab untuk orang banyak kayak gitu. Next. Nah, kemudian mulai dari diri sendiri udah nih. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Mulailah dari hal-hal kecil. Yang aku bilang tadi kayak dimulai dari diri sendiri. Gimana mau dipercayain tanggung jawab di hal besar kalau hal kecil aja nggak bisa dipercaya? Next. Nah, di Alkitab mencatat bahwa di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, orang di sekitar kita, tanpa kita tahu, itu merupakan merupakan mata-mata gitu. Jadi, setiap hal kecil yang kita lakukan, pasti ada aja lengket di pandangan orang lain gitu. Karena sebenarnya orang-orang itu menilai dari hal-hal kecil, bukan hal-hal besar yang kita lakukan gitu. Itu pasti kayak misalnya aku menolong orang lain dan segala macam. Orang-orang pasti terbentuk mindsetnya pada saat pertama kali mengenal aku dan aku baik kepada dia, itu pasti oh Kelly itu orangnya yang baik gitu ya. Jadi orang-orang menilai dari hal yang kecil. Jadi setialah pada perkara kecil kalau misalnya kalian memang mau dipercayakan hal-hal yang besar. Dan aku sudah mengalami hal itu dan itu mutlak di dalam dinamika menjadi seorang yang dipimpin, kemudian nanti sampai menjadi pemimpin. Gitu. Next. Nah, kemudian Mazmur 15 ayat 4 juga bilang tidak memandang hina orang yang tersingkir, memuliakan orang yang takut akan Tuhan, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa pemimpin itu harus bisa dipegang omongannya. Itu hal kecil kedua ya. Pertama, tadi harus setia pada perkara kecil. Kedua, harus bisa dipegang omongannya. Waktu aku mau masuk kuliah, papaku selalu bilang, kalau misalnya adik mau minjem buku senior adik, mau adik janji balikinnya dua hari lagi. Balikin 2 hari lagi, walaupun hujan badai, petir menyambar, 2 hari lagi bisa balikin tuh bukunya. Kalau memang gitu. Jadi Alkitab juga bilang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Walaupun misalnya aku kena hujan, aku sakit dan segala macam, tapi at least pandangan senior aku terhadap aku itu udah baik gitu, bahwa aku orang yang berpegang pada omonganku. Dan selanjutnya pasti ketika dia mau meminjamkan bukunya lagi, pribadi yang bisa disampaikan ke junior-junior gitu ya, aku dapat duluan karena dia sudah percaya kepada aku gitu. Jadi berpegang pada menerima sesuatu yang lebih baik daripada itu gitu. Next. Nah, itu tadi tentang tanggung jawab.
Nah, aku coba pemimpin itu menjadi pemimpin itu sebenarnya luas ya, banyak. Dan aku coba merangkum di sini tentang apa kita bilang bahwa pemimpin itu harus seperti apa gitu. Jadi kata Matius 20:28 sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kata Tuhan, jadi seperti yang Tuhan lakukan, kita itu harus melayani, just menjadi pelayan, kata Tuhan kayak gitu. Nah, ketika kita menjadi besar, ketika kita menjadi pemimpin, kita bukan menjadi pemimpin yang diktator, tapi kita menjadi pemimpin yang mau melayani. Itu. Terus kemudian rendah hati dan rendah diri. Di Matius 23 ayat 11 sampai 12 dibilang gitu. Barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi makin kita mau tinggi, makin kita direndahin. Tapi makin kita merendah, makin kita ditinggikan. Kayak gitu. Terus yang ketiga nih, yang paling krusial, yang biasanya orang-orang tuh para pemimpin itu nggak bisa melakukan ini. Dia itu membagi tugas. Di Markus 6 ayat 7 dibilang, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, ia memberikan mereka kuasa atas orang roh jahat. Tuhan aja membagi tugas ke murid-muridnya gitu. Pemimpin yang diinginkan Alkitab adalah pemimpin yang bisa mendelegasikan tugas pelayanannya. Bukan pemimpin yang berdikari, bukan yang one man show, yang pemimpin-pemimpin yang berdikari selalu akan berakhir dengan air mata gitu, dengan kekecewaan. Dia merasa bahwa orang-orang yang dipimpinnya itu tidak membantu dia, tidak mempunyai peran. Padahal sebenarnya dia yang tidak mendelegasikan tugas. Dia merasa bahwa aku masih bisa nih mengerjakan itu, dan itu tuh bukan orang-orang dipimpinnya itu bukan memandang kamu ketika kamu mengerjakan semuanya sendiri, memandang kamu hebat gitu, semuanya sendiri, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi mereka malah kayak, wah, aku nggak dipakai ya, untuk apa ya aku di sini gitu. Nah, itu yang bahaya gitu, yang sulit. Karena membagi tugas itu sebenarnya lebih berat daripada ngerjain sendiri. Kenapa orang-orang lebih suka ngerjain sesuatu itu sendiri? Karena sebenarnya lebih cepet gitu, daripada harus kayak ngechat ini udah belum, dan segala macamnya gitu. Tapi bukan itu ciri-ciri pemimpin yang Tuhan mau gitu. Next. Nah, kemudian pemimpin itu harus apa? Mendatangi, bukan menunggu. Memang kalau misalnya kalian dengar bahwa ya kamu yang butuh, kamu yang datang. Tapi pemimpin yang Tuhan pengen tuh bukan kayak gitu. Lukas 13 ayat 2 bilang, kemudian Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Tuhan datang. Tuhan datangin satu-satu siapa yang butuh dia. Jadi ketika misalnya kalian memimpin, ketika kalian menjadi pemimpin, orang-orang yang kalian pimpin itu belum tentu memiliki keberanian untuk bertanya gitu. Itulah kenapa kalian harus kadang-kadang mendatangi, bukan menunggu mereka untuk bertanya kayak lalu menyalahkan, kemudian nanti ketika ada masalah, kenapa kalian nggak nanya gitu. Tapi menjadi pemimpin adalah udah gimana, udah sampai di mana progresnya dan sebagainya macamnya kayak gitu. Nah, kemudian pemimpin itu harus tidak mencari keuntungan. Kalau kalian nanti udah masuk ke lebih jauh ke dunia organisasi, menjadi kadif, menjadi ketua acara, kepanitiaan dan organisasi segala macamnya, kalian akan menemukan orang-orang yang hanya menginginkan jabatan, bukan karena ingin mengorganisir orang-orang, bukan karena mencintai, bukan karena ingin melayani, tapi karena ingin jabatannya aja gitu ya. Itulah orang-orang yang 1 Petrus 5 ayat 2 dibilang, gembalakanlah di antara kamu domba-domba milik Allah, menilik mereka, jangan terpaksa tetapi sukarela menurut Allah. Jangan pula demi keuntungan tetapi demi pengabdian. Nah, ini pengabdian ini maksudnya demi pelayanan, karena kalian memang punya tekad untuk membuat organisasi itu menjadi lebih baik. Kalian ingin memuliakan Tuhan melalui kedudukan kalian. Nah, itu yang Tuhan mau gitu. Terus
Pemimpin itu harus memberi teladan. Yohanes 13 ayat 15 bilang, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Seperti yang aku bilang di awal, bahwa kepemimpinan itu, bagaimana kalian mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, Tuhan pun dia punya tujuan, yaitu ketika dia mengajar murid-muridnya, dia memberi teladan, dia pun memiliki tujuan bahwa murid-muridnya melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan gitu. Jadi ketika misalnya kalian pun jadi pemimpin, orang yang kalian pimpin melihat kalian berleha-leha, bagaimana dia bisa menjadi orang-orang yang rajin gitu. Ya udah, pemimpin aja kayak gitu, dia ngapain gitu. Tapi kalau misalnya kalian semangat, kalian rajin, kalian benar tekun, orang yang kalian pimpin akan melihat itu. Sesungguhnya daripada kalian nyerocos gitu ya, mending kalian memberikan teladan itu melalui pekerjaan gitu, prakteknya langsung, daripada ngomong kalian harus ini, kalian harus ini, kalian harus ini, kalian harus ini, kayak gitu. Next. Nah, pemimpin itu harus berkorban. Pemimpin itu adalah orang yang kalau ada masalah, dia maju paling depan, terus dia bilang, itu karena saya, gitu. Pemimpin harus berkorban. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ada contoh pemimpin yang tidak mati seperti itu, yaitu Yunus. Ketika kapal terombang-ambing, lalu kapten kapal bertanya, ini karena siapa? Yunus langsung datang dan bilang, karena saya. Gitu. Jadi, pemimpin itu harus orang yang mau berkorban paling depan ketika sesuatu masalah terjadi, gitu. Terus kemudian adalah tapi berkorban di sini juga berkorban waktu, bisa berkorban uang, berkorban tenaga, banyak jenis pengorbanan. Nanti kalian akan rasakan itu. Pemimpin itu harus apa lagi? Mengasihi dan menyertai. Kalau kalian nggak punya kasih, kalian akan menjadi pemimpin yang diktator atau bosi lah istilahnya. Kalian akan menghakimi ketika orang-orang yang kalian pimpin melakukan kesalahan gitu. Di Yohanes 13 ayat 1b dibilang, sama seperti Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, pemimpin itu juga harus menyertai sampai akhir. Sampai orang yang dipimpinnya itu bisa setidaknya setara dengan dia atau melebihi dia. Kayak gitu. Jadi jangan meninggalkan, jangan menghakimi juga. Tetapi apapun kesalahannya, berarti kalian juga yang salah. Kalau misalnya dia baik, bahkan lebih baik, berarti kalian mimpinnya yang benar gitu. Terus habis itu kemudian pemimpin itu harus menepati janji. Sama kayak yang aku bilang tadi sebelumnya. Di 2 Petrus 3 ayat 9 dia bilang, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Begitu juga kita. Kita tidak boleh ingkar janji. Kalau misalnya kita udah bilang A, A. Dan kalau misalnya kita bilang B, B. Jangan A, B, C, dan segala macam. Gitu. Next. Nah, itu tadi pemimpin. Nah, terus orang yang dipimpin itu harus seperti apa? Orang yang dipimpin itu sebenarnya banyak ya. Harus mau berkorban, iya. Harus sabar, iya. Tapi aku merangkum semua itu dengan 2 kata, yaitu mau dibentuk. Punya hati yang mau dibentuk. Ya mau dibentuk artinya kalian rela berkorban, kalian harus sabar, kalian tidak boleh dengki kalau misalnya orang pemimpin kalian menyuruh hal yang tidak sesuai dengan hati kalian gitu. Nah, kita mau belajar dari mana kalau di Alkitab? Kita lihat Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual sama saudara-saudaranya. Dia dimasukkan penjara, dia difitnah dan segala macamnya. Tapi pada akhirnya ketika dia mau mendengarkan perintah Tuhan, dia sabar, dia tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya, dia dijadikan Tuhan sebagai pemimpin tersohor di Mesir. Nah, jadi belajar juga dari Ayub, ketika Ayub sudah punya segalanya, dia menjadi pemimpin yang besar, tapi dia kemudian hartanya dan segala macam anaknya, istrinya diambil, hilang daripadanya, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia mau dibentuk, dia percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik sama dia,
semuanya diberi ketika Tuhan melihat bahwa anak ini sudah mau dibentuk. Dan di sini kan berarti Ayub sebagai pemimpin dan orang yang dipimpin dan Tuhan sebagai pemimpinnya. Tuhan melihat ini anak mau dibentuk. Dan kemudian Tuhan memberikan 2 kali lipat dari apa yang hilang. Nah, di Yeremia 18 ayat 4 juga dibilang, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi sini Tuhan mau ngasih tahu Yeremia bahwa orang yang mau dibentuk ketika pembentuk kita Tuhan gitu ya, ketika kita mau dibentuk, dia akan membuat kita baik menurut pandangannya. Kita akan dipakai. Jadi yang penting bukan hati yang pemberontak. Kenapa sih aku disuruh sudah di level ini? Seperti Ayub tadi ya. Itu udah di level ini, tapi kenapa aku masih mengerjakan hal-hal yang misalnya harus dikerjakan staff gitu. Tapi ketika kita mau dibentuk, ya udah kerjain aja. Orang tua saya dulu berkata bahwa Kelly tidak ada keringat yang sia-sia gitu. Dan itu yang saya terapkan dalam kehidupan saya memimpin atau berorganisasi dan sebagainya, bahwa tidak hitung-hitungan dalam bekerja. Saya tidak pernah ngomong bahwa wah kok pekerjaan saya lebih banyak dari dia, kok dia santai aja dan segala macamnya. Nah, percayalah bahwa ketika kita bekerja lebih, maka akan ada hasil lebih yang kita peroleh gitu. Jadi jangan pernah hitung-hitungan dalam bekerja, dan coba percaya bahwa ketika kalian memang diberikan pekerjaan yang lebih berat, berarti orang lain merasa bahwa kalian lebih mampu mengerjakan itu daripada orang lain. Gitu. Jadi orang yang dipimpin harus punya sikap mau dibentuk kayak gitu. Next. Nah, aku merangkum tentang pemimpin yang bertanggung jawab dan orang yang dipimpin. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab adalah orang yang siap menanggung segala persoalan. Seseorang yang maju paling depan jika masalah terjadi. Bukan lepas tangan, melainkan dengan berani berkata, karena saya. Sementara orang yang dipimpin harus punya sikap hati yang mau dibentuk dan mengerjakan tanggung jawab yang diberikan pemimpin kepadanya. Dengan hati yang ikhlas dan percaya bahwa dia sedang dibentuk. Dan pekerjaannya tidak ada yang sia-sia. Gitu. Next. Nah, mungkin itu dari aku. Dan aku ingin bilang kalau hanya orang yang dipimpin yang bisa memimpin. Karena orang yang tidak dipimpin akan menjadi pemimpin yang diktator dan dia tidak mengerti arti dari proses. Kayak gitu. Mungkin sekian dari aku. Makasih.